Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Mungkin gue udah di tahap setelah 35 tahun lebih gue menjadi fans Manchester United, gue tidak menjadi excited gitu ya terhadap pelatih siapapun yang akan datang atau dirumorkan datang ke Manchester United. Bahkan sekaliber Ancelotti pun yang gue pernah bahas adalah idola gue sejak dia jadi pemain, dan pernah gue ceritakan bagaimana kapasitas dia sebagai pelatih. Kalaupun dia yang dirumorkan datang, gue juga tidak akan menjadi terlalu excited. Mungkin gue akan sebagai fans yang selalu berharap aja sesuatu yang terbaik terjadi gitu ya. Karena seperti gue bilang, fondasi dari Manchester United, identitas dari Manchester United, filosofi dari Manchester United yang sudah dibangun oleh Alex Ferguson, di mana kita adalah tim yang selalu ingin menang apapun itu yang terjadi, apapun yang dialamin, apapun siapapun mungkin pelatihnya, itu udah hilang. Jadi kalau orang saat ini banyak membicarakan Ruben Amorim dengan segala analisanya, dengan segala taktiknya, ya, Amorim Ball, walaupun pada fakta dan historikalnya Ruben Amorim Ball itu pernah dibantai oleh Ten Hag Ball waktu di Ajax, ya, di penyisihan grup Champions League dengan skor 4-2 dan 5-1, total 9-3. Bahkan Anthony itu adalah permainan terbaiknya. Sebastian Haller bisa hat-trick. Gue sih bilang bahwa selama fondasi identitas itu tidak ada, mau siapapun pelatihnya, ya akan kembali terulang lagi. Ada yang bilang, ya sekali lagi lah, host yang ngaku-ngaku fans Manchester United, akun-akun yang ngaku fans Manchester United, ya wajar aja sih gonta-ganti pelatih, ini kan sepak bola modern. Yes, tapi kan gue udah bilang, identitas Manchester United tidak seperti itu, filosofi yang dibangun tidak seperti itu, ya. Mungkin karena dia fansnya akun-akun itu, atau mereka yang ngaku fans itu sebenarnya fans klub lain, jadi mereka memandang kalau klub lain seperti itu, klub yang sebenarnya kayaknya dia fans, dia support, ya Manchester United harus sama lah dengan itu kan namanya bias. Gue juga menjadi sangat muak gitu ya melihat para pemain-pemain yang mengucapkan goodbye, selamat tinggal, Erik ten Hag, terima kasih. Beberapa pemain sih, kayak Diogo Dalot, Luke Shaw gitu, tapi dia bikin ucapan terima kasih tapi kolom komentarnya ditutup, kan namanya itu selain munafik dan pengecut gitu. Bruno pun gue masih tanda tanya, ini lu bener apa enggak, kok setelah ditaikin gaji lu di perpanjang kontrak malah lu permainannya hancur. Gue menganggap itu sesuatu yang pura-pura gitu, hanya drama yang mereka jual. Kalau gue sih bisa ada hadir di Old Trafford, mungkin setiap kali Diogo Dalot, Lindelof, ya, Luke Shaw main, gue akan boo gitu. I support the club but not players like this, not with the player like this. Gue agak terkesima gitu ya melihat, bukan terkesima sih, gue agak ya tersenyum dan sangat menarik
melihat apa yang diposting oleh Roy Keane. Walaupun gue anggap Roy Keane itu juga bukan seorang manajer yang bagus, tapi kata-kata dia itu menyelekit gitu ya. Dia bilang dalam Instagramnya, dalam bahasa Inggris, "In good teams, coaches hold players accountable. In great teams, player hold players accountable." Accountable itu adalah, kalau responsible kan bertanggung jawab. Kalau accountable itu kesiapan lo untuk mempertanggungjawabkan. Nah, itu beda ya. Jadi dibilang dalam tim yang bagus, ya, pelatih ya yang mempunyai kesiapan mempertanggungjawabkan pemain-pemainnya. Tapi di tim yang terbesar dan terbaik atau terbaik ya, pemainlah yang mempertanggungjawabkan pemain lain, pemainnya sendiri, teman-temannya. Kalau gue lihat ini masalah leadership, masalah kesatuan pemain. Loh, kalau memang pelatih lu secara taktik suka berubah-ubah, katanya ada favoritism, loh, lu sebagai pemain saling mensupport dong. Come on, lu dikasih kesempatan nih, ayo demi klub, demi tim, bermain dong bagus. Kalau lu ngeliat kayak Dalot gitu, lu ada videonya tuh dari angle yang berbeda ya, itu sih sengaja gue bilang dia itu. Masa nendang dengan gawang 7 meter lebarnya, dia bisa nyamping loh, dengan si backnya itu udah mati langkah, menjatuhkan diri. Bola pelan. Sekarang pertanyaan gue, lu berbuat begitu, apa nggak ada pemain lain yang menegur, yang mengatakan, hei kita nggak boleh begitu. Ayo dong, demi Manchester United nih, bukan demi pelatih. Itu aja dulu deh. Itu yang gue bilang makanya identitas. Jadi apakah dengan Amorim, entah siapalah, Nagelsmann, hal ini akan berubah? Ya pesimis, ya kan? Terus apa dong yang harus kita lakukan? Kenapa semua orang terpaku pada pelatih yang akan datang? Yang lebih dekat dulu deh, kita bicarakan mengenai interim Ruud van Nistelrooy. Apa yang harus dilakukan oleh Van Nistelrooy? Gue udah pernah bahas, Van Nistelrooy itu selama di PSV Eindhoven hampir sama dengan Rene Hake gaya permainannya, 4-3-3 defending. Yang dimana pernah gue bahas juga bahwa 4-3-3 defending biasanya pada saat bertahan menjadi 4-4-2. Terus dia bisa bermain pressing, ya. Sekali lagi itu di Liga Belanda, ya kan. Tapi Van Nistelrooy ini kan menurut gua punya karisma yang bisa didengarkan oleh pemain. Tapi dengan posisi dia sebagai hanya interim, menurut gua nothing tulus dan tanpa beban. Gue juga tidak setuju kalau misalnya dalam 1 bulan 2 bulan ke depan bermain bagus dan menang, kemudian dia akhirnya ditunjuk jadi permanen. Gue tidak mau mengulangi kesalahan seperti Ole. Karena kenapa? Untuk fans Ole itu ada banyak, big respect sebenarnya, ya. Tapi fans Nistelrooy itu jauh lebih banyak dan lebih radikal, ya. Itu aja gue bilang, karena secara keahlian, skill, Nistelrooy lebih bagus. Oke? Banyak yang lebih sering melihat Nistelrooy main. Ole itu kan ya karena dia menjadi apa istilahnya ya, the best substitution dengan golnya di treble winner 99. Jadi orang respect. Kalau Van Nistelrooy ini ngefans. Beda loh, respect sama fans, ngefans, ya. Termasuk itulah gue salah satunya. Jadi kalau gue bilang Van Nistelrooy saat ini nothing tulus aja. Mainin aja pola yang dia mau. Pilih pemain yang bener-bener, ya, yang bener-bener sesuai.
Bahkan kalau perlu ya seperti gue bilang, lakukan apa yang dilakukan yang pernah gue usulkan, coba. Ya udah deh, mainin aja deh pemain-pemain baru. Pemain-pemain yang masanya itu datang pas zaman Ten Hag. Istirahatin aja Bruno, cadangin aja Rashford. Toh kalau kalah ya udah, emang bener-bener gue nggak cocok di Manchester United. Emang level gue belum, mungkin masih jadi pelatih kepala Burnley dulu deh. Nanti tulus kan, mereka lagi Ineos lagi nego dengan Amorim kan, atau dengan Xavi mungkin. Toh nggak ada kepastian juga. Toh nanti setelah mungkin ada pelatih baru, mungkin Ruben Amorim jadi pelatih. Toh gue juga nggak bakal mau jadi asisten dia. Mau gitu loh, Van Nistelrooy jadi asisten Amorim. Umur beda, lebih legend Ruud van Nistelrooy. Ibaratkan Amorim orang asing. Mau gitu? Gue rasa sih nggak mau. Amorim pun juga gue rasa agak sulit untuk meyakinkan Van Nistelrooy. Jangan-jangan nanti bakal clash, ya kan? Didengerin nggak gue? Pasti dia akan milih asisten pelatihnya sendiri, timnya sendiri. Bubar tuh semua tim pelatihan yang saat ini, yang interim ini. Rene Hake, Van Nistelrooy, Andreas Johnson. Ya mungkin dokter tim masih bisa lah. Kalau gue jadi Ruud van Nistelrooy saat ini, nanti tulus. Gue mainin aja siapa pemain yang mau, yang bener-bener gue lihat kalau emang dia loyal sama Ten Hag ya. Kan dia diminta oleh Ten Hag. Oh ya, pemain-pemain ini ternyata nih yang biang keroknya nih, nggak usah mainin Dalot, nggak usah mainin Lindelof. Main aja pemain-pemain yang dia anggap oke, lo loyal sama gue ya. Gue tahu lo semua adalah pemain-pemain yang dia bawa Ten Hag. Coba keluarkan kemampuan lo. Mazraoui kalau sembuh, pasanglah Harry Amas, pasang aja Harry Amas, Ugarte, Eriksen, Casemiro gue juga orang profesional kok. Pasang aja Toby Collier, Chudobi Martin, strikernya kalau perlu, Zirze nomor 10, Højlund pasang di kiri, whatever, mainin aja. Nggak usah nih mainin pemain-pemain lama tuh, nggak usah. Nothing tulus kan buat Ruud van Nistelrooy. Nah itu yang menurut gua nanti Kamis pagi kita melawan Leicester. Ya gue belum ngasih review, tapi gua berharap Ruud van Nistelrooy main aja apa yang dia mau, strateginya dia, pilih pemainnya bener-bener sesuai ya, yang pengen mau, yang nggak mau lari, yang nggak mau pressing, ya udah biarin aja. Entah itu Rashford, entah itu pemain Inggris, biarin dia dikecam oleh pundit-pundit, akun-akun fanbase. Toh dia cuma jadi interim kan. Oke? Jadi jangan macam-macam nih menurut Van Nistelrooy. Banyak nih kayaknya fansnya. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.